Sedang bingung mencari produk terlaris saat bulan puasa? Jangan khawatir. Kami sudah merangkumnya untuk Anda. Sangat banyak orang-orang yang menjadi penjual dadakan di saat bulan suci ini. Jadi membuat persaingan semakin ketat. Untuk membuat produk berbeda dengan penjual lain, tentu sebagai penjual harus terus berinovasi, menciptakan produk yang kreatif dan unik untuk dijual. Momentum saat bulan Ramadan banyak dinantikan oleh sebagian orang untuk mencari tambahan penghasilan. Tidak jarang juga para penjual mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat daripada hari biasanya. Namun, tahukah Anda produk apa saja yang rekomendasi untuk dijual saat bulan puasa? Berikut beberapa rekomendasinya. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan bubur kacang hijau. Jualan bubur kacang hijau sebagai takjil di bulan Ramadan merupakan ide usaha yang sangat menjanjikan. Bubur kacang hijau, dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis, merupakan pilihan takjil yang sangat populer dan disukai banyak orang. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Bubur kacang hijau. Bubur yang terbuat dari kacang hijau yang dimasak hingga lembut dan kental, biasanya disajikan dengan santan dan gula. Teksturnya lembut dan rasanya manis. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi bubur kacang hijau. 3. Jenis kacang hijau. Gunakan kacang hijau yang berkualitas baik untuk menghasilkan bubur yang lembut dan beraroma harum. 4. Santan. Gunakan santan yang berkualitas baik untuk menghasilkan bubur yang gurih dan creamy. Anda bisa menggunakan santan instan atau santan dari kelapa segar. 5. Gula. Gunakan gula pasir atau gula merah, atau kombinasi keduanya, untuk menghasilkan rasa manis yang pas. Gula merah akan memberikan cita rasa yang lebih khas. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti kacang hijau, santan, gula, topping, peralatan seperti panci, kompor, sendok, wadah, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan bubur kacang hijau yang enak dan menarik. Gunakan kacang hijau yang berkualitas baik dan santan yang kental untuk menghasilkan bubur yang lembut dan gurih. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan bubur kacang hijau sangat menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku. Dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 2. Jualan pisang nugget. Menjual pisang nugget sebagai takjil di bulan Ramadan bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Pisang nugget, dengan teksturnya yang lembut di dalam dan renyah di luar, serta rasanya yang manis, merupakan pilihan takjil yang menarik dan disukai banyak orang, terutama anak-anak. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Pisang nugget. Pisang yang dihaluskan, dicampur dengan tepung dan bahan lainnya, lalu dibentuk bulat atau kotak kecil, kemudian digoreng hingga matang dan berwarna kecoklatan. Teksturnya lembut di dalam dan renyah di luar. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi pisang nugget. 3. Jenis pisang. Gunakan berbagai jenis pisang yang cocok untuk dibuat nugget, seperti pisang kepok, pisang tanduk, atau pisang raja. Setiap jenis pisang memiliki rasa dan tekstur yang sedikit berbeda. 4. Topping. Setelah digoreng, Anda bisa menambahkan topping seperti coklat meses, keju parut, atau susu kental manis. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti pisang, tepung terigu, telur, gula pasir, baking powder,
minyak goreng, peralatan seperti wajan, kompor, spatula, wadah, alat penggiling atau blender. Dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan pisang nugget yang enak dan menarik. Gunakan pisang yang matang sempurna dan tepung terigu yang berkualitas baik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan pisang nugget cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan, terutama jika Anda menawarkan variasi yang menarik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 3. Jualan martabak mini. Menjual martabak mini sebagai takjil di bulan Ramadan merupakan ide bisnis yang sangat menjanjikan. Martabak mini, dengan ukurannya yang praktis dan variasinya yang beragam, menjadi pilihan takjil yang populer dan disukai banyak orang. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk. 1. Martabak mini. Versi mini dari martabak telur atau martabak manis. Ukurannya lebih kecil dan praktis untuk dimakan. Cocok sebagai camilan berbuka puasa. 2. Variasi. Keunggulan martabak mini adalah fleksibilitas variasinya. 3. Martabak telur mini. Isiannya bisa beragam, seperti daging cincang, sayuran, keju, sosis, dan lainnya. Anda bisa menawarkan berbagai kombinasi isian untuk menarik pelanggan. Pertimbangkan isian yang mengenyangkan dan sesuai selera berbuka puasa. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan usaha martabak ukuran besar. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti tepung, telur, isian, minyak goreng, peralatan, wajan, kompor, spatula, cetakan martabak mini, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan martabak mini yang enak dan menarik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan martabak mini cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.